كل شيء عن سيدنا الإمام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لدنياك أنك تعيش وأبدا وأن بصحيح صحيح ويسير بالأمر وعقدة في لسانه والقلوب. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon manfaatkan di السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذكر وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابعين لا رحمة الله تعالى من شيخنا سيدنا ولي عبد الله بن محمد ولوالدي ولوالديكم وأمواتنا وأمواتكم ولمشايخنا ومشايخكم وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب البركة وكرامته نسأل اللهم البركة والشفاعة والإجازة والسلامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونور دليل قلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومهلتي فيا حي إذا موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصلي إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافعا لدنيانا وملاتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جناتي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته وأمدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. Jadi pembahasan tentang hadis Nabi la tushaddur rihal yang kemudian oleh sebagian kelompok dijadikan sebagai hujjah larangan ziarah kubur dengan bersusah payah untuk pergi ziarah kubur. Pada asalnya Pak, mereka lebih spesifik melarang orang bersusah payah, nyari bekal, nyari biaya, ongkos untuk pergi ziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada asal muasalnya, kemudian menjadi perdebatan ilmiah di antara para ulama, termasuk mengarang berbagai macam kitab. Nih, Bapak asal tahu ya. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, Bapak sudah tahu semua ya, karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Ya. Syarahnya banyak sekali kitab Riyadhus Shalihin itu. Yang mensyarahi, yang menjabarkan. Di antaranya adalah Al-Imam Muhammad bin Alan bin Abi Bakar As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, 4 jilid kitabnya. Kemudian ada lagi banyak sekali, kemudian ya banyak pokoknya. Nah, ada di dalam kitab itu Imam Nawawi menulis judul bab ziyaratu qabrir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu ya. Artinya ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nih Pak, ada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi juga. Judul tadi ada yang merubah. Perubahannya adalah ziaratu Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ziaratu Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya adalah ziaratu qabrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diubah, diganti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang tadinya adalah bab ziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti menjadi bab ziarah ke masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu, ya? Apa? Karena saking tidak senangnya kepada ziarah kubur, termasuk kuburan Nabi. Misal kita ini mengumpulkan duit apa, terus tujuannya ke kuburan Rasul, ziarah ke sana, itu nggak boleh, Pak. Harusnya itu ke masjid Nabi, bukan ke kuburan Nabi. Saking tidak senangnya ke ziarah kubur gitu. Dirubah judulnya menjadi masjid yang tadinya adalah kubur. Ini namanya kejahatan ilmiah. Kalau mereka tidak setuju dengan ziarah kubur Rasul, kasih saja note di bawahnya, catatan kaki. Kalau mau mentahqiq kitab itu, tulis saja di bawah. Alangkah lebih baiknya kalau Imam Nawawi mengganti judul dengan ziarah ke masjid Nabi, bukan ke kuburan Nabi. Kan begitu enak. Yang asli tidak boleh dibuang. Itu kan karangannya ulama. Ulama besar Imam Nawawi yang mengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab 28 jilid, Bang. Itu ada di rumah saya. Kitab fikih Syafi'i 28 jilid gede-gede. Padahal kitab Muhadzabnya cuma 2 jilid karangan Imam Asy-Syirazi. Imam Asy-Syirazi mengarang kitab namanya Al-Muhadzab, 2 jilid besar. Tapi disyarah oleh Nawawi Ad-Dimashqi Syria itu menjadi 28 jilid. Ada yang dicetak 32 jilid. Yang saya punya cetakan DKI Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Lebanon 28 jilid. Pinternya luar biasa Imam Nawawi. Kitabnya Riyadhus Shalihin, Al-Majmu', Raudhul Talibin, Syarah Muslim Al-Minhaj namanya. Syarah kitab Sahih Muslim itu 6 jilid. Imam Nawawi, Minhajul Talibin, Raudhul Talibin, beliau karangannya banyak sekali. Termasuk Al-Itqan fi Hamalatil Quran. Arba'in An-Nawawiyah. Luar biasa, banyak karangannya. Beliau wafat umur 45 tahun, Mbak. Belum menikah, 45 tahun wafat. Tapi karangan kitabnya luar biasa banyak. Dan di seluruh dunia Islam, itu semua kitabnya manfaat semua, dikaji, diajarkan, diamalkan. Di Qatar, seluruh masjid, hampir seluruh masjid dulu, itu harus membaca kitab Riyadhus Shalihin selepas asar imam itu. Untuk para
jamaah. Termasuk masjid saya di sana. Membuka kitab kalau saya habis asar, saya menghadap jamaah selesai, baru membaca kitab Riyadhus Shalihin. Karena itu diperintah oleh Departemen Agama Qatar. Nah, tiba-tiba digenti dengan ziarah ke Masjid Nabi, bukan ke kuburan Nabi. Padahal aslinya itu adalah naskah aslinya ziarah kubur Rasul, bukan ziarah Masjidir Rasul. Itu gempar Pak, para ulama. Saya punya kitabnya, karena tuduhannya itu pada salah seorang pentahkik. Saya tidak usah sebutkan namanya lah. Pentahkik ulama mereka. Terus karena saking viralnya, beliau tidak merasa merubah. Akhirnya beliau menulis dengan tulisan tangan. Saya punya salinannya soalnya di belakang kitabnya ada 2 lembar. Tulisan biasa, bukan cetakan komputer, bukan. Tulisan tangan tapi dicetak, di copy gitu kan, diselapkan, ditempelkan di kitab. Beliau berkata, demi Allah, saya tidak pernah merubah kitab Riyadhus Shalihin. Saya memang mentahkiknya, tapi waktu itu di kerajaan Yordania mana saya awal, kedua, ketiga, waktu saya dicetak dan mentahkik cetakan pertama kata di negara ini, dan masih di situ adalah ziarah kubur Rasul. Tiba-tiba dicetak di negara lain yang pentahkiknya adalah saya, tiba-tiba muncul ziarah Masjidir Rasul, bukan ziarah kubur Rasul, bukan saya yang merubah itu. Ramai sekali. Nah, kemudian muncullah banyak perbincangan para ulama, termasuk ini. Makanya kenapa di kitab-kitab banyak sekali diangkat kitab La Tusaddur Rihal, karena terkenal banget kitab hadis tersebut dijadikan hujjah untuk melarang orang bersusah payah ngumpulin duit, ongkos, menyiapkan pesawat, atau kalau ziarah Wali Songo, untuk pergi ziarah kubur, itu dilarang, Pak. Nah, pakai hadis ini nih larangannya. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajida, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu lengkap hadisnya. Kemarin sudah saya terangkan bahas sedikit. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya. Saya ulangi minggu lalu ya. Ada susunan di situ, la tusaddur rihal illa, ada kalimat illa, tidak usah bersusah payah pergi illa, kecuali ila thalathati masajida, ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oke. Sekarang Pak, ada illa itu adalah adat istitsna, pengecualian. Kemudian setelah istitsna ada mustatsna, yaitu masjid. Ila thalathi masajida. Tetapi tidak disebut mustatsna minhu. La tusaddur rihal, tidak ada sesuatu apapun di situ, tidak membicarakan apa-apa. Langsung illa, terus ada mustasnanya, yaitu masjid. Maka dalam kaidah bahasa Arab, ya, apabila mustasna minhunya dibuang, tidak wujud di situ, maka harus ditakdirkan yang sesuai dengan mustasnanya, sesuai dengan yang dibicarakan setelah lafal illa. Oke Pak ya? Setelah lafal illa ada kalimat illa ila thalathati masajida. Bicara tentang masjid nih. Jadi ada orang yang mentafsirkan pertama, tidak boleh bersusah payah kita ziarah kubur. Memasukkan kalimat kubur, la tusaddur rihal ila qabrin illa ila thalathati masajida, itu sangat jauh sekali. Sangat jauh antara kuburan dengan masjid. Memasukkan mentakdirkan kalimat kubur sebelum menyebut sebagai mustatsna minhu, itu tidak sesuai dengan kaidah. Oke Pak ya? Satu, udah gagal. Orang yang mentafsiri atau menafsirkan mustatsna minhu yang kosong itu sebelum lafal illa adalah kuburan, maka tidak sah, batal itu. Oke. Lah sekarang ada lagi, fal nufrid annahu laf makan. Kalau kita tampilkan kalimat lain, bukan kuburan, yaitu tempat, menggunakan kalimat al-makan. Al-makan, yaitu dengan mengambil keumuman hadis. Maka fayakunu siyaku al-muqaddarul mansubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal fardi. Kalau ada orang memasukkan kalimat tempat, berarti maknanya la tusaddur rihal ila makanin illa ila thalathi masajida. Pengertiannya umum, tidak usah bersusah payah pergi ke suatu tempat. Ya, ke suatu tempat nih.
maka berarti itu menunjukkan makna umum. Kita berarti dilarang bersusah payah untuk pergi belajar, pergi nuntut ilmu, pergi dagang, pergi bisnis, pergi apapun. Ini kan mustahil, Pak. Saya mau nengok orang tua saya. Saya mau jenguk orang tua lagi sakit di Semarang. Kita kemudian siapin ongkos, siapin mobil apa, sengaja untuk datang ke orang tuanya. Itu pun nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena mengambil makna umum nih, tempat. Saya mau pergi ke Jakarta, siapin mobil, siapin ongkos, siapin apa untuk beli beli etol kalau perlu masuk tol. Kita susah payah untuk pergi berdagang, berbisnis di Jakarta. Itu pun nggak boleh, Pak. Kalau dimasukkan kalimat makan, tempat secara umum, maka itu pun tertolak. Masa ada orang mau berdagang bisnis ke Jakarta dilarang? Masa orang mau jenguk orang tuanya di Semarang, orang mau kemana dilarang? Kan gak masuk akal. Maka ini pun kemudian ditolak oleh para ulama. Ini adalah wahada darbun minal hausi zahir al-butlan. Jelas batalnya, tidak sah. Idzan karena fal haditsu istamala ala dzikril mustafna wa laysa fihi dzikrul mustafna minhu. Hadis tadi tidak menyebutkan mustafna minhu, hanya mustafna saja, yaitu masjid. Walidzalik la budda min taqdirihi bittifaq al-lughah. Maka harus kita takdirkan apa mustafna minhunya. Apakah al-makan, tempat, ataukah kuburan, ataukah masjid, ataukah yang lain. Sementara mereka yang melarang ziarah kubur itu memasukkan kalimat kuburan. Kemudian mereka yang mengartikan makan suatu tempat yang lebih umum, bisnis, dagang, silaturahim, tertolak juga. Maka yang lebih tepat apa nih untuk mengisi sebelum kalimat illah? Disesuaikan dengan kalimat mustafnanya setelah lafal illah istitsna, apa yang dibicarakan masjid, maka coba kita taruh masjid, apakah sesuai? Nah, itu seperti itu, Pak. Itu kajian basar itu kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya. Coba kita takdirkan mustasna minhu dalam hadis tersebut dengan kalimat masjid. Maka susunan kalimatnya begini kalau ditakdirkan. La tusaddur rihalu ila masjidin illa ila thalathati masajida. Ya, Pak. Tidak usah bersusah payah membebani diri untuk pergi ke suatu masjid kecuali ketika masjid tadi. Oke. Ini sangat masuk akal, Pak. Karena apa? Karena masjid haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu mempunyai keutamaan tidak seperti keutamaan yang masjid-masjid lainnya. Jadi gini, Pak, kalau kita pergi ke suatu masjid, baik itu Masjid Kubah Emas di Bogor, di Depok, dengan kita pergi nih ke Masjid Al-Amin, pahalanya sama nggak? Sholat di Masjid Al-Amin dengan sholat di Masjid Depok, Kubah Emas yang bagus itu, pahalanya sama nggak? Sama. Atau di MBZ, MBZ apa di Solo sana? Masjidnya siapa itu? Zaid, ya. Di sana, masjidnya hebat. Sholat di sana dengan sholat di Masjid Al-Amin berjamaah di sana, berjamaah di sini, sama nggak pahalanya? Sama. Makanya Nabi katakan begini nih, kalau sudah mau bersusah payah pergi ke masjid tuh pengen mencari luar biasa, ya usah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu hadis untuk menunjukkan kelebihan, keutamaan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oke. Sholat di Masjidil Haram itu bandingannya 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Oke. Satu rakaatnya di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Kayak di sini nih, di Masjid Al-Amin. Kita sholat nih 100.000 rakaat. Di sana cuma serakaat. Udah bandingannya. Sampai kepala kita, jidat kita menghitam. Sampai kapalan kaki kita, jungkir balik. Semalaman belum tentu dapat 100.000 rakaat gitu ya. Semalam 100.000. Di sana cuma serakaat sebanding dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Itu hebatnya Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi, kata Nabi nih, 1.000 rakaat. 1.000 rakaat. Jadi satu rakaatnya di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaatnya di
luar Masjid Nabawi, kayak di mana-mana lah. Masjidil Aqsa 500, Pak. 500 rakaat. Itu hadis semua yang bicara begitu. 100.000, 1.000, dan 500. Makanya hadis ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terus begini, hadis ini berkaitan dengan orang yang ta'alluq bin nadri az-zahab ilal masjid. Hadis ini nih kaitannya dengan orang yang bernazar pergi ke masjid. Tidak orang yang bernazar menuju masjid itu tidak wajib ditunaikan kecuali kalau kita bernazar pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, itu wajib hukumnya. Ini hadis ini ta'alluqnya dengan nazar pergi ke satu masjid. Kalau nazar ke tiga masjid itu wajib hukumnya. Kalau yang lain tidak. Nah, itu. Ini hadis ini kaitannya dengan itu. Dah, jadi jelas ya, hadis tadi tidak sah dimasuki kalimat kuburan menjadi mustasna minhunya atau kalimat al-makan, tempat secara umum, karena nggak mungkin orang bisnis haram pergi kemana haram karena duit ongkos nggak boleh begitu, nggak mungkin. Maka yang tepat adalah memasukkan kalimat masjid. Ini sesuai dengan mustasnanya, yaitu kalimat yang jatuh setelah illa. Illa adalah istitsna, illa salah satu masajida adalah mustasnanya. Kemudian masjidnya yang hilang itu tidak ada kalimatnya kan sebelumnya kan? Kalau kita masuk ke masjid sebagai mustasna minhu, maka itu sudah sesuai. Masjid dengan masjid, kuburan nggak masuk, tempat nggak masuk. Jadi yang masuk adalah masjid. Jadi nggak bisa hadis ini dijadikan sebagai dalil hujjah melarang orang bersusah payah pergi ziarah kubur ke kuburan Nabi atau ke kuburnya para aulia, para wali, termasuk Wali Songo, siapalah di sini, Mama Falak atau Sunan Maulana Hasanuddin Banten atau Pamijan, Mbah Muhyi atau ke Syekh Kuro atau kemana sajalah, Karawang. Itu semua adalah boleh, silakan. Justru malah ziarah kubur secara umum adalah sunnah muakkadah hukumnya. Orang ziarah kubur, apakah itu para aulia, orang tua, kaum muslimin, sunnah muakkadah. Bukan hanya sunnah muakkadah. Selain perintah Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kuburlah kalian karena itu bisa mengingatkan akhirat. Yang kedua, kenapa muakkadah? Karena Nabi muwadzabah. Nabi itu selalu continue ziarah kubur ke Baqi'. Berarti sunnah qauliyah dan fi'liyah dilakukan semua oleh Nabi. Ini adalah sunnahnya muakkadah. Jangan main-main. Sunnah muakkadah malah dilarang oleh mereka dengan menerapkan hadis yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional. Orang awam diomongi, nggak boleh ziarah kubur ke Wali Songo, nggak boleh ziarah kubur ke kuburan Nabi, nggak boleh ziarah para aulia. Hadisnya ini nih, la tusaddu rihal, repot-repot amat patungan setiap bulan 100.000 3 bulan, terus ziarah ke Gunung Jati, apa-apaan ini nggak boleh nih. Ini hadisnya la tusaddu rihal. Ini orang nggak ngerti uslub bahasa Arab, metode uslub bahasa Arab, nggak ngerti, nggak paham. Makanya jangan rewes lah, jangan khali-wali, jangan didengar. Nah sekarang untuk lebih menguatkan bahwa mustasna minhunya la tusaddu rihal, enggak ada kata-kata ya, enggak ada nih. Illa langsung istisna. Ila thalathin masajida, mustasnanya ada masjid. Illa istisna, mustasnanya adalah masjid. Sebelumnya kan enggak ada nih. La tusaddu rihal illa, maka kuburan sudah enggak masuk, kalimat makan, tempat enggak masuk, masjid dimasukkan. Yang sesuai. Ini yang menguatkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih lihat hadis dari Syahr bin Hausyab. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Dari jalan atau jalur Syahr bin Hausyab rahimahullahu taala qol sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an wa dzukirtu indahu sholatu fit tur fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'tayyi an tushadda rihaluhu ila masjidin. Dengar baik-baik kalimatnya, la yanbaghi lil mu'tayyi an tushadda rihaluhu ila masjidin.
yang bagi fihi sholatu ghairu masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi. Kata Nabi. Masjidi. Wa masjidi, Masjid Nabawi maksudnya. Masjidku. Kalau sampai lu pengen pergi ke masjid, pergilah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, ke Masjidil Aqsa atau masjidku ini. Kata Nabi kan gitu. Ada kalimat rihaluhu ila masjidin. Ini namanya qarinah, ya, indikator, pendukung, ya, menjadi indikasi bahwa yang sesuai mustasna minhu dalam hadis la tusyaddu rihal adalah masjid. Paham ya Pak ya? Ini pendukung hadisnya. Nah, kemudian wa minha, ada lagi nih dukungan hadis yang lain yang memasukkan kata masjid, bukan kata kuburan, bukan kata al-makan, bukan untuk melarang orang pergi berdagang, berbisnis, bukan melarang orang pergi ke kuburan, bukan. Nah, ini pendapatnya hadis yang lainnya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ana khatimul anbiya. Boleh khotamul anbiya, boleh khotimul anbiya. Boleh dua-duanya ya. Kayak Quran tuh. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Terus walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam riwayat Hafs, Asim itu khota. Riwayat yang lain, Kisai, Susi, itu bacanya khoti. Wa khotimin nabiyyin. Kalau Hafs yang kita baca biasa, riwayatnya khotaman nabiyyin. Bukan khotiman nabi, tapi khota. Ta dengan ti, tapi maknanya sama. Kalau cincin, khotam. Khotam, itu cincin. Makanya kalau khotem, itu stempel. Khotem, ceprek, itu stempel bahasa Arabnya tuh. Khotem. Kalau basmah, tanda jempol tangan, basmah namanya. Kalau khotem itu stempel, makanya khotmil Quran, pungkasan Quran. Kanjeng Nabi itu khotim, akhir daripada Nabi, khotimul anbiya wal mursalin. Makanya khotmil Quran, terakhir Quran, khataman gitu ya. Pungkasan Quran, binnas, khataman, namanya khotmil Quran. Paham ya? Akar katanya sama. Nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ana khatamul anbiya wa masjidi khatamu masajidil anbiya. Ahaqqul masajid ayuzaro wa tushaddu ilaihi rawahilu al masjidil haram wa masjidi salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masajid illal masjidil haram. Nabi bersabda begini, saya adalah akhir dari para nabi. Masjidku ini adalah khatimu masajidil anbiya, terakhir penutup masjidnya para anbiya. Oke. Kemudian ahaqqul masajid, masjid yang paling berhak, ayuzaro, untuk dikunjungi, waktu syadda ilaihi rawahilu, rihal tadi kan, waktu syadda ilaihi arwahilu, dan diperbolehkannya itu bersusah payah menyiapkan ongkos, biaya, kendaraan. Yang paling berhak masjid yang untuk didatangi apa? Masjidil Haram, masjid itu masjid saya, kata Nabi Nabawi, sholatun fi masjidi, sholat di masjidku ini afdalu min alfi sholatin, dari 1000 sholat fi ma siwahu, di selainnya. Illa sawaun minal masjidi siwahu minal masajidi illa al masjidil haram, kecuali masjidil haram 100.000. Kalau masjid saya 1000, kalau masjidil haram 100.000. Sholat itu bedanya Pak. Makanya kalau ada orang umroh, kesempatan itu haji, umroh, ketemu masjidil haram, ketemu masjid Nabawi, dimanfaatkan. Di hotel baik, di hotel, balik di hotel lagi, posting lagi, upload lagi. Saya ada di anu. Sholat. Itu Masjidil Haram, nongkrong di situ. Ayo kenapa mati? Malah belanja di pasar Seng, malah nyari bakso, malah nyari ada rokok Indonesia kali ya, udah nyari bakso makanan Indonesia. Itu Masjidil Haram, mumpung ada di situ. Hanya cuma 10 hari. Kadang umrah ya, 9 hari, 12 hari, 15 hari ada. Itu kesempatan itu. Kalau sampean sholat coba.
2 rakaat aja, masya Allah. Apalagi sampai semalaman sholat di situ, sholat sunnah mutlak, tahajud, apa sajalah. Ya Allah, sampai pulang-pulang tuh gondol pahala itu. Pulang dari umroh, pahala melegedeg gitu. Pahala sampai pahala luar biasa, masya Allah. Pahala kabeh. Pahala melegedeg. Saking numpuknya pahala. Ya pulang-pulang ya, wah isinya apa? Cenderamata semua. Beliau ini kemana baik umroh ini? Kemana aja? Dapat di ceritanya Pak. Oh di sana banyak ya. Oh orang Indonesia ya, orang Madura banyak. Ngobrol apa ngopi di sana? Gue mah tuh. Ya ngopi di sana sama aja kok malah enak di sini kalau ngopi. Cuacanya dingin, di sana panas ngopi panas. Di sini malah lebih enak. Malah cari ngobrol sama orang Madura, ngopi ya masjid ongkong baik Pak. Ya ini masjid pas tawaf balik lagi ke hotel lagi. Enggak dipentingkan mindsetnya di sini. Ini mumpung ada di sini, Allah terbangkan di sini, Allah angkat saya lagi ada di sini. Dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tawajuh kepada Allah, menghadap, munajat kepada Allah, minta segala-galanya di situ, mengeluh, mengadu, berpasrah kepada Allah, tumpahkan semuanya kepada Allah. Keadaan kita, tumpahkan semua kepada Allah. Keinginan, harapan, tumpahkan semuanya kepada Allah. Di saat-saat itu, momen-momen yang tidak mungkin atau belum pasti terjadi lagi untuk yang akan datang. Mumpung lagi ada di situ. Nanti yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di antara bapak-bapak ini ya, yang nanti Allah angkat siapapun yang didahulukan oleh Allah, ditakdirkan untuk pergi ke umroh ya ataupun haji, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau haji kan rada sulit ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah angkat. Adik saya itu subhanallah, nggak ada Pak. Adik saya nomor 4, haji udah pulang, baru pulang nih, yang perempuan itu. Itu tidak ada angan-angan mau pergi, haji. Diangkat, ditunjuk jadi pembimbing muslimat. Ibu-ibu muslimat. Karena adik saya yang perempuan ini, yang hafal Quran itu. Pergi haji, ngoyor baik. Masa kaget. Lah, permisi ya ma, doakan ma, mau pergi haji. Haji. Ini orang pada nunggu 10 tahun kan gitu. Ini adik pertama saya Pak, sudah kapan itu? Jadwalnya sih tahun 2005. Adik pertama, adik yang keempat sudah ngoyor duluan. Kemarin saya baru datang tuh. Subhanallah, Allah angkat kalau Allah berkehendak. Yang tadinya sesuatu mungkin ghairu ma'qul, dia masuk akal. Orang yang daftarnya 5 tahun belum terbang, ada 10 tahun apa? Ini enggak ada angin enggak apa, ditunjuk untuk jadi pembimbing haji wanita muslimat. Berangkat sekarang. Subhanallah, luar biasa Pak. Ya bagi kita aneh, ajaib. Bagi Allah nggak ada yang aneh. Kalau Allah pengen, udah dicutik, berangkatlah, gampang sekali. Nah doakan Pak. Adik saya lagi yang perempuan lagi nih, adik yang ke-6 kayaknya. Tahun depan insya Allah. Ini tiba-tiba lagi nih. Ada orang yang meninggal wafat, daftar itu untuk tahun depan, cerita gitu. Tiba-tiba nggak ada ahli warisnya. Akhirnya oleh pihak anu siapa yang kosong masuk blok tahun depan insya Allah, doakan mudah-mudahan tercapai. Tuh adik yang pertama juga karena COVID, kalau nggak tahun 2005 2006 mundur, yang udah daftar dari dulu belum berangkat juga. Doakanlah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memandang Baitullah, bisa datang ke sana. Saya tahun 2006 pergi haji tahun 2005 tanggal 1 Januari saya masuk Qatar, karena dari Qatar kan. Jadi hajinya itu tahun 2005. 2006 masuk Qatar tanggal 1 Januari 2006. Loh, haji sampai setahun. 2005 sampai 2006 gitu. 2006 udah masuk Qatar 2006 tanggal 1 Januari masuk ke Qatar. Masih bujang. Terus 4 bulan berikutnya ya saya menikah setelah hajian dulu. Makanya istri saya itu setiap malam naik haji. Berapa? 6 menit lagi. Ya udah monggo silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Monggo dikasih waktu ada 6 menit lagi kalau ada pertanyaan monggo. Ya Bapak Ibu monggo. Enggak ada ya? Hitung nih 1, 2, 3. Ya udah kalau enggak ada. Ini monggo ada. Kalau nggak ada, ditutup saja. Tanggung. Udah teruskannya tanggung, nanti gatel. Sudah ya, kayak waktu saya ngisi di Bekasi.
Udah habis waktunya. Masih nanya, Pak, ya udah ini udah syuruk, katanya udah syuruk sampai syuruk. Minggu yang lalu saya di Bekasi, di Masjid Bekasi Barat itu. Subuh kayak subuh di sana. Minta terus sampai jam 11 Ustaz. 11. Katanya jam syuruk selesai, jam 11. Ya udah sampai nongkrong aja di sini jam 11 saya balik. Gitu. Semua saya di Bogor jauh. Gitu, makanya kalau tanya tuh ruwet. Mic-nya taruh di sana, di sana, di sana. Ya, jangan banyak-banyak, waktu udah habis masih nanya, Pak. Sekarang nggak ada kan? Alhamdulillah. Pinter-pinter wong panorama mah. Kabus hebat-hebat. Gak perlu tanya paham kabeh Ustaz lah. Ya wes, kesubun baik. Udah ya, tinggal 2 menit ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.